menyampaikan AI pada kasus-kasus 3D, 4D dan Doppler. Nah, ini kita AI kembali pada basic untuk diagnostik kelainan jantung ya. AI adalah suatu lapangan, suatu bidang dari ilmu komputer, ya, ilmu komputer yang fokus pada pengembangan algoritma yang bisa belajar, kemudian reasoning dan self-correct, ya, pada kondisi-kondisi yang seperti manusia, yang dapat mensimulasi, kemudian meningkatkan intelijen manusia dan melakukan tugas-tugas yang seperti pada manusia. Ini ada pembagiannya. AI itu ada machine learning, istilahnya ada. Jadi seperti judulnya ada introduction saja, ya, perkenalan saja ya. Ada machine learning, kemudian ada deep learning pembagiannya, dan juga nanti ada convolution neural network dan CNN ya. Jadi pembagian-bagiannya yang cara kerjanya dari masing-masing bagian ini. Nah, ini juga sama bagaimana pembagiannya, yang semuanya mempunyai peran dalam hal mengolah data yang ada. Jadi kalau pada fetal echo, jadi kita biasa memakai video gambar fetal echo, kemudian akan diolah oleh komputer, ya, dalam komputer, sehingga akan didapatkan suatu hal-hal yang nanti bersifat diagnostik. Nah, AI ini mungkin belakangan sangat pesat, tapi sebenarnya sudah lama, bukan baru ya. Sejak tahun pasca Perang Dunia Kedua sudah ada mulai dikembangkan ya. Kemudian tahun 50-an ya, ada Sullivan Alan Turing ya, membuat suatu buku. Kemudian tahun 55 ya, tahun 56, 69 sampai yang terakhir sekarang, dan perkembangan sangat pesat ya. Jadi terakhir saya meneliti tentang AI ini pada fetal echo itu tahun 2021, 2022, di 2024, 2025 sudah banyak sekali perkembangannya, sudah pesat sekali ya, sudah sangat jauh. Jadi di bidang objek adalah kita pakai pada fetal echo ya. Bagaimana kita mengalami banyak hal-hal unik dalam mendiagnostik ya, bayinya bergerak, kemudian anatomi janin berubah oleh trimester 1, 2, dan 3, kemudian adanya spesifik plane dibutuhkan ya, yang dapat menyulitkan kita dalam posisi ibu juga, habitus ibu juga, bagaimana itu akan membantu dalam menegakkan diagnostik. Sehingga susah, jadi kita sebagai SP umum kadang ini diagnostik apa, susah, jadi kita kesulitan. Makin sulit, makin susah, makin kita tinggalkan biasanya. Padahal seperti jadi katakan kata berbicara itu seperti mengendarai mobil, gitu, mudah gitu ya. Nah, kita kembali kepada CHD ya. Kita di depan sudah dijelaskan semua bahwa 6 sampai 12 per 1000 kelainan hidup, di mana yang banyak itu adalah paling itu VSD, ASD ya, VSD dan sebagainya ya. Kemudian 90% dikatakan tidak punya faktor risiko yang secara klinis. Kadang-kadang tidak, kalau ada risiko kita bisa tahu, tapi kan ada risiko gitu, sehingga kita suka miss gitu ya. Dimana dikatakan ketepatan diagnostik itu sangat penting untuk meningkatkan prognosis pada janin. Jadi dikatakan bahwa kalau kita bisa diagnostik dari awal, itu kita bisa melakukan terapi lebih awal pada bayinya pasca lahir gitu ya. Nah, kemudian ini adalah masih susah kita melakukan diagnostiknya. Sedangkan diagnostik fetal echo adalah diagnostik utama untuk kita melakukan model utama dalam melakukan diagnostik pada kelainan jantung yang didapat ya, atau kongenital ya. Di mana dikatakan diagnostik kita hanya bisa 30 sampai 50%. Ini pun dikatakan kita hanya ahli itu masih tidak begitu tinggi ya, apalagi kalau yang awam. Nah, dikatakan AI itu akan membantu meningkatkan diagnostik. Jadi teman-teman tadi kebingungan bagaimana ASD, VSD, macam itu, nanti dengan AI akan membantu memudahkan. Mungkin kalau dengan alat yang canggih, dengan yang operator sudah ada, mungkin tidak ada kesulitan. Tetapi bagi studi umum, bagi dokter umum, ya, masih memakai alat yang sederhana juga aku cukup mengganggu untuk menegakkan diagnostik kelainan jantung kongenital. Nah, AI ini mencoba membantu hal-hal seperti itu. Ya. Nah, jadi aplikasi AI pada fetal echo adalah melakukan acquisition, kemudian melakukan optimization dan quality control, melakukan automatic discernment dan identification. Jadi dia melakukan tugas-tugas yang kita lakukan, dia membantu sehingga kita bisa, mata kita misdiagnosis, dia bisa melihatnya. Dan tentunya ini alatnya perlu mesti dilatih dulu gitu. Tidak bisa atau komputer masih bisa, mesti dilatih dulu ya. Ini yang kita kembangkan. Ini bagaimana aplikasinya fetal echo di dalam memakai AI. Jadi dari gambaran memakai video ya, video
video, kemudian video itu akan diolah oleh komputer dengan tadi memakai machine learning, deep learning, kemudian neural network ya, akan diolah sehingga akan menimbulkan suatu training, validasi dan testing, sehingga AI akan mengenali ini gambar jantung normal, ini katup normal, ini sekat normal. Dengan dia membaca data beribuan sampai jutaan data, dia akan mengenali dengan baik. Dan dia juga akan dikenalkan ini yang ada lubang, ini ada celah, ini ada defek. Sehingga otomatis dia nanti akan ketemu gambar, dia akan mengenal, oh ini ada suatu kelainan. Yang tentu akan memudahkan penelitian kita. Ini juga sama ya bagaimana identifikasinya dari awal tadi ya, memakai AI, kemudian dilakukan di image acquisition, optimization, automated measurement dan identification OCHD. Jadi dia bisa mengenali adanya kelainan jantung kongenital setelah kita latih dengan banyak gambar, banyak video mengenai kelainan-kelainan pada jantung dan tentunya pada jantung normal. Ini proses-proses pada pelatihan mesinnya yang mungkin ini adalah lebih banyak kepada bidang komputer ya, yang kita memang tidak bisa menguasai, tapi memang kita mesti melibatkan pihak-pihak yang ahli di bidang ini untuk melakukan pelatihan data komputer sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari pelatihan komputer terhadap kelainan jantung ini. Ini juga sama beberapa prosesnya ya, dari awal sekali dari gambarnya sampai dibentuk dia bisa mengenali, menotasi adanya defek-defek atau kelainan-kelainan pada jantung. Ya, ini contoh awal. Jadi gambar yang kasar masih awal ya, kemudian dilakukan anotasi, dibuat sekat-sekat di mana batasnya, dikenali seperti ini, seperti dia akan membuat suatu segmentasi label, nah sehingga akan mengenali kalau ada kelainan-kelainan pada daerah rongga. Seperti kita menghitung folikel pada ovarium gitu ya. Nah, ada banyak penelitian mengenai tentang ini ya, dalam kawan-kawan dalam melatihkan neural network ya, pada 1326 kasus segi dua dimensi, di mana dites dengan internal dengan kurva yang lebih bagus, di mana hasilnya adalah sangat bagus ya. Dia seperti bisa sampai seperti stick ini, tetapi dia memakai alat yang sederhana. Jadi kemampuan cukup bagus untuk mendeteksi kelainan-kelainan pada jantung. Kemudian penelitian dari Yeo juga sama, ya, dia memakai metode fetal intelligent navigation echocardiogram, fine. Ini juga termasuk baru ya, dulu pas tahun 2021, 2022 ini belum ada nih, ya. Memakai fine, ya, memakai teknologi baru sehingga dia bisa mengenali kelainan-kelainan jantung yang abnormal, ya. Jadi sehingga bisa bersifat reduce operator dependent, ya, jadi mengurangi ketergantungan terhadap operator. Bisa dikerjakan oleh SPOG umum ya. Penelitian dari Anda juga sama ya, menggunakan learning deep arsitektur, memakai live juga, ya, di mana dia menggunakan clinical yang signifikan dalam mendiagnosis, mempersingkat waktu pelatihan dan mengurangi variabilitas subjektif dari para dokter. Jadi dia membantu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan. Ini penelitian dari Unsuri dari kita tahun 2021 ya, sudah masuk pada jurnal dari jurnal Sensor khusus mengenai masalah IP, bahwa dengan penelitian ini kita memakai 1109 fetal heart yang didapat dari 24 objek, dan di mana kita memakai beberapa kelainan jantung, dikatakan memang hasilnya cukup memuaskan, cukup baik ya. Ini sudah masuk dalam tulisan jurnal Q1 ya. Kemudian juga ini sama ya, memakai mass CNN. Jadi ada banyak metode pada AI yang tujuannya sama untuk meningkatkan diagnostik, ketepatan diagnostik ya, dengan angka keberhasilan yang cukup baik ya, pada hal untuk adegan dan untuk kelainan ventricular septal defect. Ini gambar-gambar yang kita pakai sebagai penelitian di Rumah Sakit Musim Palembang. Kemudian ini juga metode penelitiannya, proses yang dipakai oleh di komputer sehingga dapat gambar seperti itu, memakai DenseNet. Ini juga sama ya, dari Prof Siti adalah mentor kami, adalah ahli masalah IT, dan satu-satu di Indonesia ini mengenal IT masalah AI ini, dan namanya sudah mendunia, sudah banyak tulisannya dan sudah diakui.
Jadi Indonesia selain negara-negara lain yang sudah maju kayak Amerika, Jepang, China itu banyak sekali model AI, tapi Indonesia negara berkembang yang ikut studi di dalam AI juga. Jadi kita termasuk yang untuk negara berkembang. Nah, jadi tujuannya sama kita juga sama ya. Jadi kita akan membantu supaya teman-teman kita dokter SPOG umum lebih mudah menerapkan diagnosis dengan bantu AI. Jadi nanti alat ini dipasang di aplikasi di dalam USG sehingga dia akan membantu membaca kalau ada kelainan yang miss dari mata kita. Kedepannya nanti alat ini kita akan kembangkan ke metode HP. Jadi kalau memang kita bisa pakai HP, kita akan alat ini bisa untuk membaca kelainan dengan memakai HP. Ini sudah kita cobakan pada lesi perangkat Pacific ya. Ini sudah jalan sih antara 2022. 2-3 minggu lalu sudah menghadap Menkes bahwa ini akan diakuisisi oleh nasional. Ini akan jadi program nasional untuk namanya Teleotiva. Jadi kita mendiagnosis lesi perangkat Pacific dengan memakai AI, memakai HP. Jadi HP-nya ditanamkan aplikasi, kita download aplikasi, nanti akhirnya bisa membantu mendiagnostik kelainan lesi perangkat Pacific. Nah, ini kita akan cobakan pada kelainan jantung pada janin. Jadi nantinya teman-teman sekalian bisa nanti kalau sudah jalan kita lagi kembangkan lagi kita akan jalan ada 3-4 pelitian lagi nanti yang mudah-mudahan nanti akan bisa dikembangkan sampai kepada yang pakai HP sehingga kita yang tidak punya OED yang canggih-canggih itu kita bisa terbantukan dengan pemakaian AI ini. Jadi tujuan AI untuk membantu kita bukan untuk menggantikan manusia. Jadi juga sama ya beberapa jurnal yang ada dengan Prof. Yopi juga waktu itu bersama-sama ini masuk ke juga. Kemudian juga ini sama ya, jadi banyak sekali tulisan-tulisan sudah masuk ya. Ini waktu dulu belum banyak, tapi sekarang sudah makin banyak tentang AI ini ya, yang banknya ini saya ambil dari kita ya, dari Palembang, dari Universitas yang masuk pada jurnal. Kemudian ini juga sama ya, beberapa jurnal lagi masuk dalam tulisan kita, jadi memang lebih banyak kepada jurnal IT. Mungkin kita akan coba masuk pada jurnal obstetrik ginekologi. Kita udah coba masuk, tapi mungkin belum begitu dikenal. Ini kita ada beberapa kali juga belum bisa masuk. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa join ke Dr. Wiku nanti supaya bisa kita masuk ke Dr. Wiku. Jadi kalau ada banyak gambar kita bisa masukkan, bisa masuk pada jurnal-jurnal yang obstetrik ginekologi. Kalau jurnal IT kita udah banyak masuk dalam jurnal. Nah, kemudian seiring dengan AI banyak penolakan, banyak menteri membuat surat edaran mengenai etika dari artificial. Jadi karena dia khawatir nanti kebijakan jadi tidak bisa dikendalikan lagi, ya dibuat aturan lah mengenai etikanya. Ya, bahwa yang prinsip dan norma etis dalam penyelenggaraan AI adalah inklusivitas, transparansi, kemanusiaan dan keamanan. Sehingga dia khawatirkan dia mengambil alih tugas manusia itu akan dibatasi. Ya, WHO juga sudah membuat batasan, jadi tidak semua AI itu bisa dilakukan, tidak ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang mesti dipenuhi supaya AI itu bisa bermanfaat bagi umat manusia. Ya. Jadi dikatakan etika kunci adalah ada protek otonomi, kemudian mempromosikan kesehatan manusia, human safety dan public interest. Ya, kalau tidak itu tidak boleh. Kemudian ada transparansi, ada accessibility dan intelligibility, ada responsibility dan accountability, ada inclusiveness dan equity, dan adanya inclusive dan sustainable. Jadi dapat dikembangkan terus dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana tantangan ke depan? Jadi penelitian pada CHD itu masih dalam stadium preliminar, jadi masih di awal sekali gitu. Tapi tujuan kita sebenarnya sangat baik, sehingga supaya teman-teman kita termasuk umum itu juga bisa mendapatkan manfaat dari ini, ya, karena masih keterbatasan dataset dan banyak pada studi, ya. Jadi memang belum banyak negara, beberapa negara saja masih belum tentang AI, tapi itu saya mulai banyak, tapi belum banyak negara, ya. Jadi kita butuh support dari infrastrukturnya, dari semua hal yang berguna untuk menambah kasus kita, ya. Nah, sebagai kesimpulan yang dapat kita sampaikan bahwa AI dapat mendiagnosis secara standar dan otomatis yang memberikan manfaat untuk screening fetal janin dan mengoptimalkan aplikasi jenis terhadap fetal ekografi. Studi kedepannya diharapkan fokus pada aplikasi yang real, ya, dan
pengembangan berkelanjutan itu pada kereta ICO kami. Yang tadi banyak sekali, luas sekali penyakit-penyakit pada jantung. Jadi AI juga masih banyak sekali tugas yang ke depan untuk membantu mendiagnosis kelainan-kelainan yang banyak sekali tadi gitu ya. Kemudian AI juga adalah mempunyai peran penting dalam fetal echo, akan mendapatkan suatu guide image acquisition. Jadi dia akan membantu mengambil gambar. Karena kita susah ambil gambar yang mana favorit siapa yang bagus, yang mana fotografi yang bagus, yang mana yang bagus, dia akan membantu mengambilkan gambarnya, ya. Sehingga gambar yang akan bagus, sehingga kita lebih mudah untuk menegakkan diagnostiknya kalau gambarnya juga bagus. Kemudian juga adalah membantu interpretasi. Dan lebih ini gambarnya apa ini ASD, VSD, AVSD atau apa, ya apa primum stundum. AI akan membantu menegakkan diagnosisnya. Kemudian AI is a tool that will not replace sonographers. Jangan takut jadi seorang alat bantu, tetap adalah manusia ya. The man behind juga kalau pentingnya, ya. Tetapi dia akan membantu supaya lebih efisien, lebih hemat waktu. Mungkin kalau kita makan fetal echo mungkin satu pasien setengah jam tidak cukup. Tapi dengan AI nantinya kita bisa lebih cepat melakukan, mungkin 15 menit sudah bisa dikerjakan operasinya. Tujuannya membantu supaya memudahkan kita dalam kerjaan. Demikian dapat kami sampaikan suatu